Awalnya kena penyakit jantung, tapi kok jadi kena gagal ginjal dan harus cuci darah. Yuk kita bahas, tapi sebelum itu penting agar konsultasi terlebih dahulu supaya penanganan dan solusinya tepat dengan kondisi Bapak Ibu. Yang mau konsultasi sama saya bisa pencet tombol pos yang ada di sini supaya komunikasi kita tidak dibatasi dan saya bisa membalas pesan dari Bapak Ibu. Komen juga mau konsultasi dan jangan lupa di-share, semoga jadi amal jariah. Pertama Bapak Ibu, bukan karena penyakit jantung, tapi kembali lagi dari penyakit risikonya yang menyebabkan Bapak Ibu sebelumnya terkena penyakit pembengkakan jantung atau kardiomegali, atau dari penyumbatan jantung atau jantung koroner, akhirnya terkena ginjal. Sumbernya bukan dari jantung tapi dari penyakit risiko. Apa aja yang menyebabkan? 2. Gula darah yang tinggi atau kencing manis, juga tensi darah atau hipertensi. Inilah 2 penyakit yang menyebabkan dari jantung, itulah komplikasi. Komplikasi dari sini. Maka dari itu kembali lagi tangani dulu penyakit risikonya. Hipertensi yang tinggi, atur lagi tensi darahnya di bawah 135/80 atau 140/90. Yang punya gula darah silahkan dicek HbA1c, karena paling akurat untuk HbA1c, nggak bisa dibohongi dengan pemeriksaan gula darah biasa, karena dia dicek 3 bulan terakhir. Hasilnya kalau kita berbicara bagusnya berapa? Di bawah 5,6, 5,7 sampai 6,4 ya prediabetes. 6,5 itulah dikatakan memang sangat tinggi, dikatakan diabetes, harus diprogram supaya dia turun. Oke, bagaimana cara mengontrol ini semua? Yang pertama jelas atur dulu gaya hidupnya, lifestyle-nya. Dari gaya hidup itulah yang paling berpengaruh pola makan. Kita bukan hanya berbicara pola makan, boleh ini, boleh enggak, bukan Bapak Ibu, tapi berbicara juga kapan harus makan, kapan nggak boleh. Kapan nggak boleh makan, terutama untuk penderita kencing manis atau gula darah. Sudah saya bahas di video sebelumnya, silakan Bapak Ibu cek untuk jam makan yang tepat dan komposisi makannya harus apa aja. Kalau dari pola makan saat ini sudah Bapak Ibu atur, kenapa belum terjadi signifikan dari hasil lab? Karena dari pola makan kita itu kurang nutrisinya. Pahami sekali lagi, bedakan antara obat dan nutrisi. Obat itu sifatnya dia menurunkan indikasi sebagai pereda nyeri dan penahan rasa sakit. Dia tidak mengandung nutrisi dan hanya diminum saat Bapak Ibu sakit. Bedanya dengan nutrisi, nutrisi itu gizi di makanan kita. Itu yang dibutuhkan oleh tubuh, oleh sel. Nah, kalau Bapak Ibu mau kuat kembali tubuhnya, supaya nggak ketergantungan obat, penuhi dulu dari nutrisinya. Nah, tapi kalau kita berbicara, kok sudah mengatur pola makan belum juga cukup Pak, karena pola makan sekarang kualitasnya berkurang dari kualitas makanan. Contoh, ayam itu banyak disuntik. Salah nggak ayam disuntik? Nggak salah, karena kebutuhan pasar. Kalau misalkan ayamnya nanti langka karena lama untuk dipanen, untuk disembelih, apa akhirnya? Daging ayam langka, harga naik, menjerit ibu-ibu. Maka dari itulah untuk memenuhi permintaan pasar disuntik. Nah, karena itulah kualitasnya berkurang. Makanya baik ayam ataupun yang lain sebagainya, karena memenuhi permintaan pasar, kebutuhan pasar, dia itulah makanya kualitas berkurang. Seperti itu. Makanya masuklah sumber nutrisi tambahan. Soal nutrisi Bapak Ibu saya tidak bahas di sini, silahkan konsultasikan kembali karena setiap orang itu kondisinya berbeda-beda. Silahkan yang mau konsultasi sama saya dan mau menjalani program penguatan ginjal dengan nutrisi, juga kontrol penyakit risikonya, cek di profil, hubungi saya. Terima kasih, kalau bermanfaat jangan lupa di-share.